perang yang adalah penjahat perang ya, itu akan saya caci maki di sini karena Roh Kudus itu gunanya untuk mencaci menurut Islam ya. Jadi menurut Islam Roh Kudus itu tidak ada gunanya selain mencaci. Kenapa? Karena Islam itu hanya bisa mencaci maki. Islam itu hanya bisa mengata-ngatai, membunuh, memperkosa, karena ajaran kalian itu ajaran sesat, ajaran kalian itu ajaran penjajah gitu, Bravier ya. Jadi nabimu itu tidak lebih dari nabi yang pedofil, pemerkosa, pembunuh, bejat, beringas. Itulah yang kau muliakan, itulah yang umat muslim muliakan. Nabi yang memperkosa anak kecil di umur 9 tahun, nabi yang memperkosa tantenya, nabi yang memperkosa anak mantunya. Bahkan kalau Aminah yang adalah ibunya masih hidup, pasti akan diperkosa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang adalah nabi yang paling dimuliakan oleh umat Islam. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim Jaya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita miris teman-teman melihat komal-komal sebelah, komal-komal Polycarpus yang mengatasnamakan Laskar Kristus ya, mengatakan bahwa mereka adalah pembela iman Kristen, mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan dari Kristen. Dalam hal ini tentu saja Kristen Protestan, bukan Katolik ya teman-teman. Ini cukup memalukan, lantaran isinya hanyalah menghujat agama Islam, terus-terusan membuat fitnahan. Dan kita bisa lihat hampir semua ya teman-teman, semua isinya itu adalah hujatan kepada Islam, mau komal manapun. Dan saya hanya tampilkan di depan sedikit, biar kalian tahu. Ya, saya nggak akan tampilkan lagi, cuman sekedar informasi buat teman-teman, terutama teman-teman Kristen, ya, biar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang kami lawan. Yang kami lawan di sini adalah Polycarpus yang memanfaatkan nama Kristen Protestan untuk menyerang iman Islam. Jadi mereka menumpang nama Kristen Protestan. Kenapa mereka numpang Kristen Protestan? Ya karena paling gampang nyusuknya. Kalau di Katolik nggak mungkin. Ketahuan. Kalau ada Katolik yang menghujat agama Islam, itu pasti ditegur oleh keuskupannya. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan tangan Kristen Protestan. Ini yang kurang ajar. Ini kurang ajar sekali orang-orang ini ya. Mengadu domba umat beragama. Bukti kalau mereka ini tidak ngerti. Ya, bukti kalau mereka tidak ngerti adalah mereka hanya fokus menyerang iman Islam dengan fitnahan, sementara kita ketahui jemaat Kristen, terutama jemaat Kristen awam, itu banyak sekali yang nggak ngerti apapun teman-teman. Jadi kalau memang tujuannya menguatkan, berapologet, kan gitu, apologet adalah pembelaan iman. Lebih bagus dia mengajarkan orang-orang Kristen awam tentang agamanya. Contohnya apa? Kasih tahu tuh Lucifer itu siapa. Kita lihat kemarin nih, lagi jadi polemik. Saya tes survei juga teman-teman. 90% orang Kristen Protestan tidak tahu siapa itu Lucifer. Tidak ada lagi hormatnya kepada nama yang Maha Kudus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nggak ada hormatnya sama sekali. Kemarin juga saya dengarkan bahwa Bapak ini mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Oh, apakah makin kacau ajaran Bapak ini? Ya, oke, dia mendengarkan bahwa saya mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Nah, dia lalu anggap ini kacau. Kenapa? Ya karena pasti pikirannya tuh Lucifer itu adalah setan atau iblis. Karena Lucifer adalah iblis, maka begitu saya bilang Yesus itu Lucifer, kagetlah. Oh, ini berarti saya menyamakan Tuhan dengan iblis atau dengan setan, lalu ini adalah sikap tidak hormat, ajaran kacau. Nah, jadi saudara, saya beritahu ya, bahwa memang 99,9% orang Kristen termasuk banyak pendeta menganggap Lucifer itu setan. Ya. Tapi coba, di mana ada ayat di Alkitab bahwa Lucifer itu adalah iblis atau setan? Tidak ada. Satu pun tidak ada.
Nggak tahu siapa itu Lucifer, memalukan teman-teman. Nggak tahu dia siapa Lucifer, kok bisa gitu? Ya karena mereka nggak belajar. Mereka tidak diajari. Datang gereja, cuman dikasih tahu tentang apa? Bagaimana berbuat baik, kelakuan. Tapi pengajaran iman nggak tahu. Siapa yang mencabut nyawa manusia nggak tahu. Ya, siapa itu Lucifer nggak tahu. Siapa itu Yesus pun nggak tahu. Masih ribut sampai hari ini. Silakan dicek. Sampai hari ini masih ribut. Siapa itu Yesus? Siapa yang cabut nyawa manusia? Jadi perdebatan. Yang ini bilang setan, yang ini enggak. Tuhan yang cabut nyawa manusia. Oh, berantem lagi gitu kan. Oh, kalau Tuhan, kasihan dong Bunda Maria. Berantem lagi teman-teman. Bingung. Jadi kalau memang niatnya membela iman Kristen, ajari nih. Umat-umat awam nih tentang pengetahuan-pengetahuan umum. Pengetahuan tentang agama kalian. Sehingga kalau ditanya, bisa jawab. Kalau enggak, memalukan. Memalukan teman-teman. Bahkan banyak orang udah ngaku misionaris, ikut pelayanan, tapi nggak ngerti apapun tentang imannya. Itu pun banyak kita jumpai. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh, ya dari kalangan artis lah. Kita sering melihat dia jadi MC di acara KKR. Bahkan ada beberapa KKR saya datangi, ada dia jadi MC. Dia sekaligus misionaris. Tetapi kalau ditanya imannya, mutar teman-teman. Mutar. Itu Coki loh, orang yang kita anggap intelektual. Karena kan selama ini gambaran Coki ini orang pintar. Orang pintar, tapi apa yang terjadi kalau ditanya imannya? Oke, ini ada Lentaran Rohani. Shalom. Lentaran Rohani. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Erektuf kafirim, erektuf lekulam. Oh ya. Maslum khair hayom. Ya, silakan. Ah, haleluya. Barakasih meluhenu. Belum nyampe saya ilmunya ke sana. Iya. Nah, coba ditranslasikan dulu bahasa Indonesianya apa? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Lentera. Oke, malam Pak Coki. Selamat malam juga Pak. Tak pikir sampean orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Mau daftar maksudnya. Animis taheret. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Nanya tata. Nah, apapun yang baik. Saya mau nanya dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ. Pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ. Oke. Dalam teks aslinya di situ dikatakan Behanchel Elyon Goyim Behafrido Beni Adam Yasab Yasef. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, saya cuma bacakan teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya doang. Saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi. Karena saya diundang sebagai pesaksi di sini Pak. Saya bukan penelaah Alkitab. Jadi Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan Pak. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai dengan kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai pesaksi, Pak. Oke, mungkin Pak Lentera ini tidak masuk dalam kategori kita ya. Tadi sudah di-note bahwa ini. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Le. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu selamat ya. Malam. Ya, selamat malam Pak Coki. Ya, tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat
Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa, Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa, Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan, saya Pak. minta, dengarkan saya dulu, Pak, sebentar. Iya, silakan, Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan, dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100%, tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu, dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini, Pak, satu menit. Begini, Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Ya, nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, itu Coki. Iya. Oh, shalom. Shalom, Bu. Saya bingung. Iya, saya bingung ini. Maksudnya, aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh. Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita, kakak sepupunya, Papi Emily. Papi yang Emily. Di Pasar Jangkrik, iya, Pasar Jangkrik, dokter. Oke. Salam sekali lagi, salam hangat keluarga. Salam iya. Ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam untuk keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya, mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi, saya percaya itu. Kalaupun kembali nggak apa-apa, Bu. Disembuhkan karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik.
Enggak. Iya, Saya mau haleluya. sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik, Bu. Amin. Yes, betul, betul. Betul, betul. Itu juga iman saya. Apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, dan selamanya. Mau kita sembuh, mau enggak, yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring Dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya, gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Nah, tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya, saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu, jika Dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti sebuah masalah kita, pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus dalam pelayanan ya. Nah, tadi saya mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah, Pastor, kadang nggak usah yang kayak gitu. Iya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau yang tadi itu apalah itu. Gitu. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Leo. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang yang tadi, apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan, saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia, dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakangnya mana, saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik, dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, iman yang seperti itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini, pokoknya salam buat keluarga ya. Semuanya. Amin. Terima kasih itu Sarah. Ya. Terima kasih Pastor Sarah. Salam keluarga hambanya. Salam. Amin. Seru nih Mas Leo. Sebenarnya dilepas dikit juga nggak ada masalah. Nanti kan kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang jadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Leo udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya memang ya kayak gitu banyak ada hal yang enggak ini gitu. Jadi luas. Maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube. Jadi semua iman bisa menonton dan ini gitu. Nggak usah minta maaf, Nah. Saya udah tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan. Dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita sebisa mungkin melayani, sebisa mungkin. Ya. Iya. Baik, halo. Ini kita sampai mana tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Aritonang, Shalom. Aritonang. Ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, sama-sama. Ini gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk. Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Silakan Pak Triune. Waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia ya, Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11.
Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya, milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian mereka arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita ngomongnya akan juga sebenarnya ya, pertanyaannya. kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati, ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas, kan begitu. Tuhan bisa mati gak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Mutar-mutar kan teman-teman? Karena mereka nggak ngerti. Ini sering kita jumpai kalau di Protestan, mohon maaf ya. Kalau di Katolik, karena mereka ada yang namanya katekisasi, ada kelas yang wajib diikuti oleh orang-orang Katolik, sehingga pengetahuan mereka tentang Kristen jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Mereka yang remeh-temeh itu masih bisa jawab. Beda dengan Protestan yang, mohon maaf, banyak yang nggak ngerti. Seperti yang saya bilang tadi, Lucifer aja mereka nggak tahu. Sampai Ezra Sono tuh pening kepalanya. Ini orang Kristen awam nih kok bisa ya nggak tahu tentang siapa itu Lucifer. Kok Lucifer digambarkan setan? Apa-apaan ini gitu. Ini kan hasil media framing. Jadi apapun yang disampaikan film, media, kalian pikir sebagai kebenaran. Itu salah kalian. Kalian nggak cari tahu, nggak belajar sendiri gitu. Malah percaya komik. Dia di komik kan Lucifer setan. Jadi setan lah dia. Padahal Lucifer tuh julukan Yesus juga loh. Julukan Yesus. Kalian aja yang kurang membaca, kurang cari tahu. Kan begitu. Dan kita bisa lihat kalau Protestan ketemu dengan Katolik, mohon maaf, ini kita bicara umat awam ketemu umat awam ya. Ditanya, iman Protestan itu apa? Nggak tahu teman-teman. Orang Protestan tuh nggak tahu imannya tuh berbeda dengan Katolik. Mereka pikir sama, cuman beda satu ada patung, satu nggak ada patung. What apa itu teman-teman? Protestan dan Katolik jauh sekali. Kenapa? Fundamental agamanya itu udah beda. Bagi orang Protestan, yang menyelamatkan adalah iman, bukan perbuatan. Nggak ada hubungan dengan perbuatan. Bagi Katolik, iman dan perbuatan. Islam sama. Islam, iman dan perbuatan. Iman kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, bukti iman kita adalah 2 kalimat syahadat. Baru perbuatan kita, amal ibadah kita. Katolik juga sama. Iman kepada Yesus, baru yang kedua perbuatannya. Protestan enggak. Iman gitu kan. Sola fide. Sola fide. Dan banyak orang-orang Protestan awam nggak tahu juga tentang sola fide. Jadi mereka beragama nggak tahu fondasi agamanya itu apa. Kita sampai, ini orang beragama kok nggak ngerti lah gitu ya. Dan bisa beragama juga orang seperti ini.
pede pula itu dengan agamanya. Kalau nggak ngerti masih mending nggak pede, diam aja gitu. Nggak ngerti dia masih oke. Ini nggak, udah nggak ngerti sok pede. Saya ngerti agama saya, agamamu salah, agama saya benar. Kalian nggak tahu agama kalian. Kalian nggak tahu. Contoh ini. Itu saja yang saya mau luruskan. Jangan sampai jadi framing di masyarakat bahwa gereja kita yang mengeluarkan beberapa Alkitab gitu loh. Padahal Alkitab kita itu dari abad 1 sampai sekarang pun masih tetap yang itu aja gitu loh. Oke. Begitu. Ya, itu aja yang saya mau jelaskan. Zone movie tadi saya sudah menyampaikan. Itu sudah saya jawab itu Elskare. Kalau Protestan lah yang mengurangi kitab suci di tahun 1828 oleh kelompok namanya Society Bible. Karena Luther, Calvin, bahkan King James Version masih menggunakan 73 kitab. Meskipun Deuterokanonika itu dikatakan apokrif, tapi masih menggunakan 73 kitab. Dan teman-teman tim, tolong dibuka itu di grup tim angkringan. Udah saya kirim tuh, saya tidak buat-buat loh ya. Elskari sudah kena strike loh ya, bukan saya yang menurunkan, saksi dasarnya ya. Iya betul Om. Jadi maksud saya gini Om, tadi Om, itu kan ibu itu kan sudah jelas dari awal ya Om Lucifer, dia itu sinkretisme dan okultisme. Orang kayak begitu nggak perlu kita ajak dialog. Apa yang mau dikejar, apa yang mau dicari, nggak bisa. Dia sudah menyamaratakan semua ajaran agama, dia membaca semua kitab. Itu sudah aneh Om, nggak perlu Om. Itu jadi itu sudah aneh, kita tuh berhadapan dengan orang yang di luar pemikiran tuh udah aneh gitu loh. Kok dia bisa menyamakan ratakan segala agama, membaca semua kitab aja itu udah aneh gitu loh. Jadi dia bilang tadi dia bersama dengan Pak Kiai, kalau Om Lucifer tadi dengar, bersama dengan agama-agama lain, dia diobati dan lain-lain. Itu sudah aneh, jadi tidak perlu diajak dialog ya seperti itu. Thank you Om. Siap. Oke, saya persilakan untuk Om Kupang, monggo Om Kupang. Mic-nya Om Kupang dibuka, Bro Kupang. Mic-nya. Oh ya tadi tidak tahu lah saya mau ngomong apa. Saya cuma menyimak saja, tidak tahu mau ngomong apa. Atau mungkin dari teman-teman Katolik mau bertanya ya, mungkin saya bisa jawab. Ya bisa jawab, saya jawab kalau. Oke, mantap. Saya jawab itu mungkin jadi PR buat saya untuk cari tahu. Siap, oke. Lang, ada pertanyaan Lang? Silakan Lang, mungkin pertanyaanmu yang untuk Elskari bisa diumpankan ke Kupang. Saya juga terlalu paham ajaran Katolik sih. Enggak, saya berbicara tentang keimanan Anda, bukan tentang Katolik. Oh iya, mungkin saya bisa jawab ya, saya jawab. Kalau tidak bisa itu mungkin dari Oke, baik. Nah, kalian kan mempercayai sola scriptura, sola fide, sola gratia. Nah, ada 3 sola. Oke, sola rahmat itu kita akui, ya sama kita. Nah, sola fide hanya dibenarkan hanya iman, hanya karena iman. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau hanya dibenarkan karena iman? Bagaimana? Dibenarkan secara itu apa ya? Apa ya? Sudah terlalu paham juga saya, Bang. Saya cuma dari tadi menyimak saja. Oke, karena kan begini, kalian kan sola fide, hanya iman. Nah, perbuatan kan tidak perlu. Karena iman itu hanyalah iman itulah yang menyelamatkan begitu. Oke, baik. Nah, di dalam Alkitab, dalam Yakobus 2 ayat 24, kamu dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Bertentangan enggak dengan Yakobus 2 ayat 24? Dalam Yakobus 2 ayat 24, kamu dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Pertentangan tidak itu? Enggak Pak, kalau Lang kelihatannya dia nanti bingung loh Lang. Mohon maaf, Kupang mohon maaf. Lang, tadi kamu tanya itu aja dia bingung apa itu, terus kamu kasih apa nggak makin pusing Lang. Lang. Kemampuan dia ini cuma sebagai umat doang Om. Detro kamu diem sih toh kau tuh lo. Lang, kamu tanya soal video aja dia bingung loh Lang, kamu kasih aja semakin pusing paramek loh Lang nanti Lang. Yang ringan dulu toh Lang, yang ringan dulu lah.
Yang ringan apa? Ringan itu sebenarnya, tapi begini. Oke. Menurut anak Kristen, seorang dibenarkan karena iman, bisa hanya karena iman, bukan hanya berbuat baik. Berbuat baik tidak menyelamatkan, begitu. Bagaimana? Coba terangkan lagi, ulangi lagi, coba. Bentar, rusak ini dulu. Bentar dulu. Bentar ya, saya pakai itu dulu, biar jelas. Menurut pandangan Kristen, dibenarkan itu hanya iman. Protestan ya, dibenarkan karena iman, perbuatan baik saja. Kalau berbuat baik saja tidak bisa selamat. Tapi kalau hanya beriman saja bisa selamat, begitu. Oh, jadi kalau hanya iman saja, oke, baik, tidak perlu berbuat baik. Nah, begini, saya ada orang yang percaya. Bentar dulu, Pak. Sebentar. Bentar, Pak, saya jawab. Bentar dulu, kalau baik itu harus, karena itu dari iman, begitu. Jadi jangan katakan hanya iman, Pak. Bedakan ya, jangan hanya iman. Ya, itu sudah bertentangan dengan Alkitab. Ya, karena di dalam Alkitab. Ya. Oke. Beli paket dulu, Pak, merah itu. Bentar, saya perbaiki wifi-nya dulu, ada gangguan juga di sini. Ya, oke saja, saya dengar. Sudah. Halo. Ya, lanjut. Silakan. Coba jelaskan. Ya, jelas. Begini, kalau di dalam pandangan Protestan, seseorang dibenarkan hanya karena iman. Nah, karena hanya iman orang bisa selamat. Kalau perbuatan baik itu hanya buah dari iman. Kalau seorang beriman, otomatis dia akan berbuat baik, gitu. Seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau hanya berbuat, Pak. Apa beda iman dengan perbuatan? Apa bedanya iman dengan perbuatan? Kalau iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, perbuatan? Kalau perbuatan hanya perbuatannya berbuat baik sih. Oke, artinya sama seperti Abraham ya. Dia beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Lalu Allah meminta anaknya dikurbankan. Nah, kalau Abraham tidak menyerahkan anaknya untuk dikurbankan, apakah iman itu sempurna tanpa perbuatan? Apakah iman itu sempurna tanpa perbuatan? Sempurna dengan perbuatan yang baik. Saya tanya kamu bingung ya? Iya, Pak, betul. Kalau hanya iman saja kita percaya kepada Tuhan. Abraham juga percaya kepada Allah. Nah, sekarang iman itu kan harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya omong-omong. Bukan hanya di dalam pikiran saja. Iman itu harus dibuktikan, dikonkretkan dalam perbuatan. Paham nggak? Iya. Paham ya. Nah, Abraham itu percaya. Lalu Allah meminta anaknya dikurbankan. Nah, Abraham tidak mau menyerahkan anaknya. Apakah dia beriman kepada Allah? Apakah Abraham beriman kepada Allah kalau tidak menyerahkan anaknya untuk dikurbankan? Beriman. Loh, bagaimana nih Anda mengatakan beriman? Allah meminta anaknya dikurbankan, Abraham tidak mau. Tidak menyerahkannya. Apakah itu dikatakan beriman? Mana ya? Opini saya tidak beriman. Bagaimana? Itu tidak beriman. Nah, makanya iman harus selaras dengan perbuatan. Bukan hanya iman saja, ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, itu tertulis, ya. Oke, saya bacakan, Pak, ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang
bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, kita percaya kepada Allah, tetapi perintah dari Allah itu tidak kita laksanakan. Bagaimana kita bisa beriman? Ngawur ajaran kalian kalau hanya sola fide, hanya iman. Ya, artinya kan bertentangan. Makanya ditegaskan di ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi ini harus selaras, iman dan perbuatan harus selaras. Itu loh maksudnya poinnya. Jadi sola fide itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Tadi Anda sudah menjawab, iman tanpa perbuatan tidak beriman. Nah, itu artinya doktrin kalian sola fide itu dianatema, dikutuk, sesat itu. Itu maksudnya. Anda sendiri sudah menjawab tadi kan? Saya kasih contoh tentang Abraham. Kalau misalnya ngomong, oh ya, lo saja maksudnya. Oke ya. Nah, sola scriptura ini sangat bertentangan. Nah, sola scriptura hanya yang tertulis di Alkitab. Betul, itu artinya kan? Iya, betul. Oke. Nah, kalian kalau dikatakan pada hari Minggu, ada nggak hari Minggu beribadah di gereja? Ada. Di mana ayatnya? Di gereja. Iya, kita kan beribadah ini hari Minggu. Nah, ada nggak ayatnya tertulis beribadahlah kamu di hari Minggu? Ada nggak? Tidak ada sih. Sedangkan Yesus beribadah di hari Sabat, hari Sabtu. Iya. Maunya kalian, sebentar, Oh, saya lanjutkan. Kalian tertulis maunya hari Sabtu beribadah, karena Yesus juga beribadah pada hari Sabtu, Sabat. Nah, kenapa kalian melanggar sola tertulis? Hanya sola skriptura tadi, kalian sudah melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah tertulis di Alkitab seorang wanita itu menjadi seorang imam di gereja? Gereja itu kan bait ya, bait Allah ya. Nah, ada nggak seorang wanita memimpin memimpin umat di bait Allah? Ada nggak? Ada. Di mana ayatnya? Kalau hanya tanya jawab sama saya, mungkin jawaban saya mungkin kurang sempurna tuh karena saya cuma umat biasa, jemaat biasa yang tidak terlalu mengerti juga. Kalau itu mungkin sama pendeta mungkin lebih jelas di sana. Panggil dulu pendetanya kalau begitu. Ajak dulu pendeta Bapak. Saya tidak ada mau palingan coba dulu ajak Esra Suruh atau Mel Atok, soalnya saya juga ndak. Ya, suruh kemari Mel Atok, Gilbert Lumondang, Esra Suruh kemari lah. Coba posisi saya jauh telepon. dari, saya ndak pegang nomor mereka, mau hubungi mereka dari mana saya pegang nomor mereka. Oke, jadi begitu ya Pak Kupang. Ya mohon maaf ya. Kalau bertanya jawab sama saya mungkin jawabannya kurang memuaskan atau kurang kan pas ya mungkin. Ya tadi kan begini ceritanya, mohon izin ya Lang, saya putus. Anda kan mengatakan saya siap menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan selagi saya mampu. Kebetulan ini pertanyaan ini berkisaran kaitan protestantisme. Tadi Anda menyepakati kalau sola scriptura itu hanya yang tertulis. Sebetulnya pertanyaan Lang itu mudah. Ada nggak sola fide yang tertulis di dalam kitab suci dan juga sola scriptura yang di dalam kitab suci? Itu saja, tolong jelaskan. Itu aja. Tolong please dijawab. Mau jelaskan bagaimana, saya tidak terlalu mengerti juga lebih luas. Saya cuma tahu yang secara garis besarnya saja. Biar. Saya tidak terlalu paham sih. Kalau yang lebih paham lagi mungkin sama pendeta saja. Oke, berarti kan Anda di sini kan, mohon maaf ya. Mohon maaf jika bukan maksud apa-apa. Anda belum mampu dalam berapologetik. Anda belum mampu berapologetik. Iya, saya bukan apologet juga. Saya bukan justru kalau Anda itu mampu, saya akan masuk di sini. Karena Anda sudah... Saya cuma menyimak saja tadi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena mereka nggak ngerti, teman-teman. Mereka nggak ngerti bahwa Protestan itu agama yang berbeda dari Katolik. Beda total. Cuma nama Tuhannya aja kebetulan sama.
Karena memang diambil dari Tuhannya orang Katolik, Yesus. Ya, Tuhannya sama, tapi konsepnya beda semua gitu. Dari mana Protestan? Ya, kita nggak tahu. Ini Martin Luther tiba-tiba buat, tapi dia copy. Dia copy dari Katolik, tapi sebagian nggak diambil. Sebagian yang suka dia ambil. Yang nggak suka dia tinggalkan. Apa-apaan gitu. Pengajaran ini dari mana coba? Dari mana? Kalau Katolik jelas misalnya, ibadahnya kapan, apa yang dilakukan. Sedangkan Protestan melakukan pujian penyembahan, nyanyi-nyanyi, habis nyanyi-nyanyi khotbah. Apakah itu sudah meninggikan dan memuliakan? Apakah sudah menyembah Tuhan? Apakah sudah menyembah? Coba saya tanya, dengan kalian nyanyi, terus dengar khotbah, kalian pikir kalian sudah menyembah Tuhan. Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu? Betul nggak? Dari mana kalian tahu? Kalau umat Muslim jelas. Kita disuruh beribadah. Cara-cara ibadahnya jelas. Ya, di kitab suci tertulis. Ada ayat-ayatnya. Katolik juga punya dasar. Walaupun dia bilang, di Bible nggak tertulis, tapi mereka punya yang namanya tradisi suci. Tradisinya ada. Dan iman Katolik itu dibangun dari 3 hal. Magisterium, tradisi suci, dan Bible. Jadi kalau di Bible nggak ada, mereka akan merujuk kepada tradisi suci. Kalau di tradisi suci nggak ada, ya mereka nanya kepada pausnya. Magisterium, tunduk kepada otoritas. Kalau Protestan dari mana? Coba kalian tanya. Coba kalian pikirkan, dari mana kalian melakukan pujian seperti itu terus sudah berpikir menyembah Tuhan? Nggak ada, itu cuma remeh-temeh, cuma nyanyi-nyanyi. Apa bedanya kalian nyanyi di rumah sama di gereja? Artinya nyanyi di rumah tuh nyanyi lagu rohani gitu kan. Apa bedanya? Kalian nyanyi di mobil lagu rohani, ya terus kalian dengar khotbah, dengan kalian ke gereja. Sudah sama kan? Itulah kenapa sekarang banyak orang Protestan itu memilih nggak ke gereja lagi. Coba lihat, paling banyak yang tidak ke gereja lagi itu orang Protestan, teman-teman. Kalau Katolik karena mereka wajib ya, misa itu wajib, jadi mereka masih ngikuti. Kalau Protestan udah enggak, karena mereka anggap udahlah dengar aja lah dari online aja gitu, sama aja kok. Kenapa? Karena ya itu nggak ada fondasinya mana gitu, mana barangnya gitu. Itulah saya bilang daripada channel-channel Polycarpus ini terus-terusan menghujat agama Islam, terus-terusan menghina agama Islam. Kalau memang niat kamu membela iman, mending kamu kasih tahu, ajari jemaat-jemaat itu tentang fondasi kalian, siapa yang cabut nyawa, ya siapa yang cabut nyawa manusia nih, kan? Kalau di Islam jelas, kalau di kalian siapa? Terus, ya tentang iman kalian, kenapa dikatakan sola fide? Itu jemaat awam nggak tahu tuh sola fide itu apa? Apa itu sola-sola gitu kan? Nggak tahu mereka. Silakan disurvei. Mending kalian fokus yang seperti itu daripada kalian sibuk nyerang iman orang lain, dosa kalian. Tapi kalian dapat duit dari itu ya. Susah juga sih. Karena mereka dibayar sih. Mereka dibayar untuk menyerang iman orang lain. Mereka dibayar untuk membuat perpecahan. Ya mau nggak mau mereka harus lanjutkan, harus terus lakukan itu. Karena mereka ya namanya dibayar untuk itu ya. Ya maklum lah. Sorry lah kalau gitu saya salah ngomong dari tadi ya. Saya lupa bahwa Polycarpus ini ya kontennya menghujat kepada agama Islam karena memang dibayar. Kalau Islam nggak ribut, nggak pecah sama Kristen, ya mereka nanti gajinya nggak bonus. Cuman terima gaji aja. Cuman terima remah-remahan. Ya. Sama seperti wanita Samaria. Mendapat remahan roti. Aduh, udahlah, nggak usah dibahas lagi lah teman-teman. Saya salah rupanya ya. Karena bagi mereka nggak penting memperkuat akidah, mengajarkan kepada jemaat awam itu nggak penting. Yang penting menghujat. Ya, saya lupa. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.